Ya baik, hari ini kami kembali hadir dalam diskusi ataukah podcast kami. Nah, hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan core value sebuah sekolah yang kami tempati, kami didik untuk anak-anak kami. Bagaimana nanti keterkaitannya antara undang-undang pendidikan sampai nanti bagaimana penerapannya di sekolah kita. Nah, kalau kita melihat dari undang-undang pendidikan kita tahun 2003 nomor 20 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi anak-anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini tujuan pendidikan kita secara nasional. Nah, tentu tujuan ini sudah diturunkan di kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka, yaitu pada profil Pancasila. Pada Pancasila ada 6 profil yang dikembangkan untuk anak-anak kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nanti profil ini diturunkan ke setiap satuan pendidikan. Tentu berawal dari yang namanya visi misi sekolah. Dan nanti baru akan kita turunkan sampai pada bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menyusun hal ini kami sudah menghadirkan narasumber kami, kepala sekolah SD kita, SD Santo 3, ya. Beliau Suster Hedwigis. Suster, selamat pagi Suster, apa kabar? Selamat pagi Pak Aldo, kabar baik dan sehat, Suster, bahagia. Ya? Sehat, puji Tuhan. Baik Suster. Kita langsung Suster ya, langsung ke poin-poin yang kita akan diskusikan hari ini. Pertama Suster, dari yang tadi saya coba jelaskan di awal tentang tujuan pendidikan kita, tentu sekolah kita punya visi misi untuk nanti arah tujuan sekolah itu kan ke sini Suster, kan, ke visi misi itu. Nah, mungkin Suster bisa sampaikan terlebih dahulu Suster, visi misi kita apa gitu, supaya nanti bisa kita lanjutkan diskusi ini. Baik, terima kasih. Saya Suster Hedwigis FSGM bertugas di SD Santo Fransiskus 3 sejak tahun 2016. Lalu berhubung dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Riset dan Kebudayaan, diminta kita semua menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan bahwa perlunya penyesuaian visi misi di dalam satuan-satuan pendidikan. Maka untuk sejak tahun 2021 sekolah kita memiliki visi SD Santo Fransiskus 3 Jakarta mewujudkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk pelajar Pancasila yang berjiwa besar dan unggul. Misinya langsung ya Pak ya. Kalau misinya itu ada 5. Ya. Semua bermuara dari visi yang kita buat. Misinya yang pertama adalah mendidik pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendidik pribadi yang mampu mewujudkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman kepada sesama dan alam ciptaan. Yang ketiga, mendidik pribadi yang cerdas, jujur, toleran, dan disiplin. Yang keempat, mendidik pribadi yang memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan berwawasan global. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada setiap pribadi untuk mengembangkan potensi diri dan menghargai proses atau growth mindset. Itu visi dan misi sekolah kita. Oke, baik Suster. Dari visi misi tadi Suster, bagaimana sekolah Suster mengembangkannya gitu? Mengembangkannya misalkan dalam program kah? Ataukah memang ada hal-hal khusus Suster dalam prosesnya itu? Baik, untuk visi dan misi ini kita turunkan ke dalam program-program yang disusun itu sejak awal tahun pelajaran untuk 5 tahun ke depan. Karena visi itu kan juga harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan dunia pendidikan.
Program-program itu kita turunkan ke dalam kegiatan-kegiatan baik secara kurikuler maupun intrakurikuler dan juga kokurikuler. Dari program-program yang ada itu kita mencoba memasukkan nilai-nilai itu mulai dari pembiasaan awal. Masuk awal itu kita ada memberi salam, sapa kepada guru yang menyambut, itu wujud sebagai cinta kepada sesama dan alam. Itu dengan gerakan di kelas atau juga di lingkungan sekolah kita menggerakkan untuk cinta lingkungan. Lalu yang beriman mendalam tadi, misi tadi itu kita wujudkan dengan adanya mulai dari doa pagi. Kita mendengarkan renungan kitab suci, merefleksikannya. Jam 12 siang kita ada doa malaikat Tuhan, lalu doa penutup bersama di kelas masing-masing. Itu juga masih ada retret, misa bulanan, rekoleksi, dan kegiatan-kegiatan, misalnya ada gerakan puasa, masa puasa itu kita jalan salib, atau bulan Maria kita rosario. Lalu untuk mendidik pribadi yang cerdas, jujur, toleran, dan disiplin ini kita turunkan dalam bentuk pembelajaran yang lebih bermakna kepada anak-anak melalui keterampilan Bapak Ibu guru mengajar. Kita juga memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka baik di dalam berbagai bentuk ya, baik akademik maupun non-akademik. Dan tentu membentuk pribadi yang cerdas, jujur, toleran, dan disiplin ini juga keseluruhan, tidak hanya di bangku sekolah, tapi mulai dari rumah, dari keluarga itu juga dibiasakan. Maka ketika anak kurang disiplin atau kurang toleran, itu juga perlu kita bantu mengingatkan lagi, kita bantu untuk menumbuhkan rasa itu. Lalu yang keempat, misi ini kita turunkan menjadi pribadi yang memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan berwawasan global. Ini kita juga mencoba untuk mengenalkan anak-anak dengan aneka bentuk kita mengundang orang tua yang punya profesi khusus, lalu kita juga mengenalkan anak-anak dengan profesi-profesi yang ada di sekitar kita. Seperti belum lama kita mengundang narasumber dari polisi supaya mereka tahu bagaimana tertib berlalu lintas, dan gerakan mengolah sampah, lalu gerakan dari alumni yang seorang dokter itu juga menjadi media mereka untuk berwawasan global, bahwa mereka dekat, mereka bisa menjadi seperti para narasumber itu dengan lebih dini, sejak dini mereka sudah tahu. Lalu yang terakhir, memberikan kesempatan kepada setiap pribadi untuk mengembangkan potensi diri dan menghargai proses ini. Kita mencoba memberi kesempatan kepada anak-anak dan Bapak Ibu guru, kalau ada lomba, ada kegiatan di luar sekolah yang bisa diikuti dan anak-anak mampu, dipersilahkan dengan kata-kata yang menyemangati. Yang penting kamu berani tampil, nggak harus juara satu, karena juara satu hanya satu, tapi yang berani tampil itu semua punya hak. Dan itu juga menjadi salah satu cara kami mengenalkan misi kami kepada anak-anak. Tapi terlebih program-program ini perlu juga kita kita sampaikan juga kepada orang tua, supaya ketika ada kegiatan-kegiatan ataupun agenda di sekolah yang memerlukan kerjasama dari orang tua, itu juga bisa terwujud, karena misi ini terwujud dengan kolaborasi tiga, dari keluarga, dari sekolah, dan masyarakat. Seperti itu. Baik Suster, tadi menarik sekali Suster di visinya. Dua kata yang coba saya ketikkan Suster, berjiwa besar dan juga unggul. Saya kira ini sebuah harapan yang luar biasa untuk nanti anak-anak kita paling tidak memiliki dua hal itu Suster, unggul dan juga berjiwa besar. Nah, dari Suster, saya coba tanya ke Suster, sejauh yang Suster amati selama ini, apakah tadi visi dan misi yang tadi coba kita kembangkan Suster, apakah memang sudah didalami atau dialami oleh tenaga guru, lalu tenaga mungkin karyawan, dan juga kepada anak-anak sendiri? Apakah memang udah ini Suster dari yang baik, untuk menjadi pribadi yang berjiwa besar dan unggul, memang betul kata ini sangat indah, sangat baik, dan sangat menunjukkan kualitas diri kita karena kombinasi dari seorang yang unggul dan berjiwa besar itu amat sangat jarang. Mungkin kita lihat banyak orang unggul, tapi belum tentu dia berjiwa besar. Untuk di sekolah kami,
untuk para pendidik dan tenaga kependidikan itu kami mencoba mulai dari hidup harian ya, berjiwa besar dan unggulnya bisa saling memahami situasi antar guru, mau menerima mereka apa adanya itu sangat membutuhkan jiwa yang besar. Belum tidak ada kata-kata menerima ada apanya, tapi apa adanya. Itu sudah salah satu profil berjiwa besar. Lalu dengan pembinaan dari yayasan, misalnya ada rekoleksi atau juga ada pendampingan-pendampingan lain supaya kita juga terisi. Mungkin kita melihat orang lain kok kayaknya saya aja yang berjiwa besar, dia belum. Itu kita menilai orang lain, tapi kita perlu diisi dari luar supaya kita sama bahwa kita sama-sama sedang berjuang untuk menjadi pribadi yang berjiwa besar. Dan unggul ini juga kita berikan kepada Bapak Ibu guru misalnya supaya kompetensinya bertambah, diikutkan dengan pelatihan. Kalau memang kompetensinya belum sesuai jurusan, itu juga diberi kesempatan untuk menjadi penyetaraan. Misalnya kalau SD kan PGSD yang dicari untuk supaya bisa memenuhi kebutuhan yang dari sekolah, seperti itu. Lalu untuk anak-anak sudah tadi juga saya sampaikan di visi dan misi, yang di misi tadi ya. Dan berjiwa besar di sini untuk anak-anak memang melatihnya perlu dari gurunya yang terbiasa dulu. Kalau guru terbiasa berjiwa besar, nanti ketika menghadapi anak-anak yang belum, kan dia harus menumbuhkan ya tugasnya. Gitu ya. Jadi dia guru itu punya tugas mengenalkan, karena SD ya dasar ya. Jadi dia mengenalkan bagaimana sih jiwa besar di kelas anak kelas 1, mulai dari mau menyapa teman, mulai mau menerima apa yang teman-teman ceritakan, mulai mendengar, menyimak, saling mendengarkan. Menerima kesalahan juga suster ya misalnya. Iya. Menerima juga teman-teman mungkin yang kurang atau maksudnya kurang di sini mungkin dia pendiam, dia pemalu atau dia yang lebih aktif, jadi bisa terbentuk bahwa oh teman-temanku ternyata seperti ini di luar keluarga. Begitu. Baik suster, tentu dalam prosesnya suster ada sukanya, duka, lebih dari tantangan suster, tantangan dan juga kendalanya. Dari visi tadi lalu ke misi sampai pada program yang harus kita jalankan untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi. Nah, yang suster alami, apakah memang ada tantangan atau kendala spesifik juga? Bagi yang guru mungkin juga anak-anak. Untuk kendala yang namanya program itu kan pertama memang perlu dikenalkan. Ya. Jadi kendala yang mungkin kita hadapi adalah kemampuan kita untuk membahasakan ke anak-anak, mungkin ke orang tua. Apakah tidak mendiskriminasi, kalau orang tua apakah terbiasa dengan kata jiwa besar itu kan juga tidak terbiasa. Mungkin itu cara kita membahasakan, mengkomunikasikan itu menjadi tantangan, tapi kesempatan kita untuk memperkenalkan lebih lanjut. Lalu juga sikap jiwa besar ini tantangannya lebih ke dalam diri sendiri. Karena itu kan masuk ke dalam karakter kita, ke dalam pribadian kita. Kalau memang belum berjiwa besar itu mau dipaksakan ya tidak akan muncul kecuali dia terbiasa melakukan. Maka kendalanya adalah kita tekun tidak untuk melaksanakan. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Begitu. Lalu kalau untuk anak-anak ya kendalanya bahasa itu perlu diperkenalkan. Jadi kata jiwa besar itu memang perlu diolah lagi, dicari bahasa yang sepadan untuk sesuai dengan bahasa anak-anak. Ya, mungkin Pak ada ide kata jiwa besarnya untuk anak-anak SD itu seperti apa gitu. Nanti bisa kita cari bersama juga. Berarti juga suster kolaborasi juga susternya dengan orang tua suster ya, karena mereka juga punya andil sebenarnya untuk menanamkan karakter ke anak. Sekolah ini kan yang kedua kan suster, pertama kan dari keluarga dulu, keluarga baru ke sekolah untuk kembali membiasakan hal-hal yang baik tadi. Baik suster, itu tadi visi dan juga misi sampai pada program tadi dan tantangan kita. Nah tentu juga sekolah kita ada semacam nilai-nilai atau core value-nya yang harus diilhami, bahasa yang keren sudah ilhami, yang harus dipegang itu sudah baik oleh anak-anak juga oleh tenaga pendidikan, guru, sehingga ketika kita keluar ketahuan memang oh ini pas sekolah Fransiskus ini dari
core value yang dikembangkan itu sudah. Mungkin sudah bisa jelaskan sudah core value kita gitu. Baik, untuk nilai dasar ini Sekolah Fransiskus memiliki 5 nilai dasar dengan semboyannya Fransiskus Magnanimus, itu Fransiskus berjiwa besar. Lalu 5 nilai dasar ini yang pertama adalah cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, yang kedua cerdas, yang ketiga jujur, yang keempat toleransi, dan yang terakhir adalah disiplin. Kenapa cinta kasih Allah yang penuh kerahiman? Ini diilhami, saya ikut-ikut ya, diilhami dari pendiri kami, Mutter Anselm Bob yang di Jerman. Jadi kami para suster, semua suster itu memiliki semangat yang sama, yaitu cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, dan itu menjiwai seluruh bidang karya, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi, dan pastoral. Itu semua nomor 1 adalah cinta kasih Allah yang penuh kerahiman. Itu karena ada dasar kitab sucinya, Yesus yang ditombak mengalirkan air dan darah, itu menjadi daya hidup yang menghidupkan. Jadi kita itu hadir diharapkan memberi kehidupan baru. Seperti Yesus yang ditombak itu menghadirkan kehidupan baru. Nah, yang di bidang sekolah, bidang pendidikan, diharapkan kehadiran kita itu juga menumbuhkan, menghidupkan benih-benih kebaikan di dalam hati anak-anak. Maka itu menjadi nilai dasar. Lalu yang cerdas, jujur, toleran, dan disiplin ini akan mengikuti ketika dia mempunyai jiwa yang rahim, jiwa yang mau mengampuni dan mau memaafkan. Dia akan menjadi pribadi yang lebih cerdas dan tentu akan jujur juga, dan akan disiplin karena dia memiliki dasar Allah yang mengalir di dalam dirinya. Lalu untuk harapannya nanti ketika anak itu di luar langsung dikenal, anak Fransiskus. Fransiskus Magnanimus berjiwa besar ini, kita punya juga semangat persaudaraan. Jadi Fransiskus Asisi adalah seorang pribadi yang penggembira, pribadi yang sederhana apa adanya, dan dimanapun dia dikenal sebagai seorang yang menyaudara, menyapa semua. Kan tadi ada ya di misi, menyapa alam lingkungan, mencintai dengan sesama dan alam ciptaan. Nah, itu juga harapannya nanti ketika anak-anak lulus kelas 6, lulus dari SD itu dikenal dari Fransiskusnya itu karena dia menjadi pribadi yang itu tadi, menyapa, sederhana, lalu juga mempunyai jiwa mengampuni tadi itu, dan tentu keterampilan yang lain yang pada umumnya diharapkan dari anak-anak SD. Seperti itu. Baik, Suster, tadi sudah jelaskan secara singkat tadi dari kelima tadi. Kenapa yang pertama cinta kerahiman tadi ya? Semua tahu dasar bimbisnya pasti Alkitab Suster ya, Alkitabiah gitu. Sampai pada tadi harapannya adalah anak-anak bisa selalu membawa gitu nilai-nilai positif yang kita kembangkan di sekolah kita. Tentu juga Suster dalam proses di kelas itu kan tidak semudah yang kita bayangkan juga ya. Bayangkan bagaimana menerapkan sikap yang jujur, bagaimana menerapkan kedisiplinan, itu juga tantangan-tantangan yang mungkin sulit untuk kita kembangkan ke anak-anak. Kita mungkin selama ini ada hal-hal khusus mungkin untuk prosesnya gimana di sekolah ini? Baik, untuk kelima nilai dasar tadi memang tidak mudah, tetapi harus tetap kita tanamkan. Karena dari anak-anak kelas 1 masuk mungkin ada yang belum bisa menulis, kita beri semacam kayak pelajaran tambahan untuk belajar menulis. Itu mungkin dari sisi kecerdasan atau juga dari sisi toleransi kita kembangkan dengan adanya gerakan bakti sosial. Dengan mengumpulkan dana Natal atau Paskah untuk berbagi. Lalu juga di dalam mewujudkan sikap kedisiplinan, kita juga ada orang tua itu perlu perhatian, memberi perhatian ketika sejak anak itu masuk sekolah pukul 6.30 atau 6.45 ke sekolah, butuh kerjasama dengan orang tua, yaitu itu sikap kedisiplinan yang perlu ditanamkan. Lalu juga di dalam proses pembelajaran, misalnya di kelas juga itu butuh kedisiplinan anak untuk mengerjakan tugas. Itu dari anak ya, dari orang tua juga perlu
aktif untuk melihat perkembangan anak. Maka hal-hal yang menunjang pembelajaran anak juga perlu diikuti dengan disiplin. Apalagi ini kan pendidikan ini kita yang memilih sendiri, mau memilih sekolah di Fransiskus ya berarti harus tahu aturan-aturan yang harus diikuti. Dan sekolah juga memberikan semacam kesempatan untuk orang tua untuk tetap bisa ada mediasi atau ada komunikasi yang baik supaya 5 nilai ini juga bisa sama-sama jalan. Karena 5 nilai ini tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang tua. Oke, baik Suster. Tadi kita sudah bahas tadi dari visi misi, lalu turunannya ke program, sampai tadi kita coba membahas tentang nilai-nilai yang coba kita kembangkan di sekolah kita ini. Nah tentu Suster punya harapan yang besar untuk anak-anak, juga untuk orang tua atau alumni kita yang ada di luar sana ini Suster. Kita mungkin ada pesan khusus untuk para alumni kita, orang tua, juga untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak Aldo. Jadi kami keluarga besar SD Santo Fransiskus 3 merasa bangga karena tahun ini 55 tahun sekolah kita telah melahirkan ribuan alumni, sudah mendidik sekian banyak anak-anak yang sekarang menjadi orang tua dan orang-orang penting dimanapun. Tetap bawalah nilai-nilai kefransiskusan kita, nilai-nilai persaudaraan, wartakanlah sejauh-jauhnya, seluas-luasnya kepada siapa yang dijumpai, dan ingat tetap penuh kerahiman, tetap berjiwa besar dan menjadi unggul di dalam kebaikan. Dimanapun kita berada, kita tetap menjadi saudara bagi alam dan juga seluruh perjumpaan yang kita alami dengan semua orang. Kita menjadi saudara untuk semua orang. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Baik, terima kasih Suster sudah menyempatkan diri untuk membagi ke alumni ke kita visi-visi program sampai pada nilai-nilai yang dikembangkan. Poinnya adalah kiranya semua alumni atau anak-anak kita untuk tetap membawa spirit dari Santo Punya kita, Santo Fransiskus, yaitu cinta kesuaraan. Itu yang paling penting untuk kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, Suster, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih.